Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman semuanya. Pagi ini saya Felicia Sugiono dan teman saya Isabella Susanti akan bersama-sama mempresentasikan tentang space, shape, and measurement pada pembelajaran anak usia dini. Hari ini terdapat 3 hal yang akan kami bahas bersama. Yang pertama yaitu pengertian dari space, shape, and measurement. Yang kedua adalah manfaat dari pembelajaran space, shape, and measurement pada anak usia dini. Dan yang ketiga adalah cara guru dalam mengaplikasikan space, shape, and measurement pada anak usia dini di dalam kelas. Yang pertama adalah pengertian space, shape, and measurement. Space dalam bahasa Indonesia berarti ruang. Dalam matematika, space dapat berarti wilayah tempat objek berada. Konsep ruang adalah konstruksi matematika yang sangat umum dan penting. Ruang ini dapat diartikan sebagai abstraksi geometri dan ruang 3 dimensi yang diamati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah shape. Shape dalam bahasa Indonesia berarti bentuk. Dalam matematika, shape dapat berarti bentuk atau garis besar. Bentuk adalah konstruksi fundamental dalam perkembangan kognitif, baik di dalam maupun di luar geometri. Di dalam geometri, suatu bentuk dapat didefinisikan sebagai bentuk suatu benda atau garis besarnya, batas luar, atau permukaan luarnya. Segala sesuatu yang dapat dilihat di dunia ini memiliki bentuk. Kita dapat menemukan berbagai bentuk dasar seperti persegi, persegi panjang, oval, prisma, silinder, dan bola pada objek yang berada di sekitar kita. Bentuk geometri ini muncul dalam objek yang kita lihat sebagai misalnya kartu kredit, uang kertas, uang koin, cincin, bingkai foto, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada hakikatnya, ruang dan bentuk ini masuk ke dalam kategori geometri dalam matematika. Lalu, measurement dalam bahasa Indonesia berarti pengukuran. Pengukuran adalah salah satu kemampuan matematika yang digunakan anak yang melibatkan angka untuk mengetahui ukuran suatu benda. Kemudian pengukuran juga merupakan kemampuan yang difokuskan pada kegiatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dalam pengukuran. Kegiatan mengurutkan pola dapat digunakan untuk mengenal ukuran suatu benda, seperti mengurutkan pola A, B, C, D dengan urutan benda dari kecil ke besar atau sebaliknya, dari sedikit ke banyak atau sebaliknya. Pada tahap awal pembelajaran pengukuran, anak dapat diperkenalkan terlebih dahulu pada konsep panjang pendek, ringan berat, cepat lambat, dan yang lainnya. Pada tahap berikutnya, anak dapat diajarkan mengukur menggunakan alat ukur seperti penggaris, pita, atau tali. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang manfaat space, shape, dan measurement pada anak usia dini. Pembelajaran bentuk ruang dan pengukuran adalah hal yang vital dalam pembelajaran matematika. Selain itu, materi ini juga penting untuk keterampilan dalam kehidupan sehari-hari anak. Bentuk adalah dasar dari banyak pelajaran menggambar dan melukis di awal, serta menjadi cara praktis bagi non-seniman untuk menggambar objek yang mudah dikenali, seperti gambar rumah dengan segitiga di atas persegi. Kemudian, terdapat manfaat lain dalam pembelajaran space, shape, and measurement ini, yaitu antara lain yang pertama,
Ide-ide dalam spasial mendasari pemahaman tentang kemampuan matematika anak. Yang kedua, pemahaman spasial, bahasa, dan simbolis memiliki nilai-nilai praktis dalam kehidupan keseharian anak. Dan yang ketiga, pengetahuan spasial dan bahasa dapat memprediksi kinerja akademis di masa depan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Isabella. Saya, Isabella Susanti, akan melanjutkan presentasi dari VV, yaitu berikut adalah beberapa cara yang praktis bagi guru untuk mengaplikasikan pembelajaran ruang, bentuk, dan pengukuran di dalam kelas. Yang pertama, mengenalkan dan membandingkan berbagai jenis bentuk yang terdapat di dalam kelas. Di dalam kelas tentu terdapat banyak benda yang dapat digunakan sebagai contoh bentuk, ruang, dan pengukuran oleh guru. Yang kedua, mengidentifikasikan benda yang ada di dalam kelas. Para murid umumnya sudah mengenali benda-benda yang terdapat di dalam kelas. Untuk itu, tugas guru selanjutnya adalah membantu para murid mengidentifikasi benda-benda yang ada, seperti bentuk benda, ukuran benda, dan lainnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada para murid untuk berimajinasi tentang ruang, bentuk, dan pengukuran melalui media pembelajaran seperti balok, Lego, puzzle, atau yang lainnya. Dengan begitu, para peserta didik dapat langsung mempraktekkan apa yang telah dipelajari tentang ruang, bentuk, dan pengukuran. Lalu, untuk kesimpulannya, anak usia dini merupakan masa yang paling tepat untuk diajarkan pelajaran matematika. Hal ini dikarenakan matematika tidak hanya melulu mengajarkan tentang hitungan, tetapi matematika juga mengajarkan tentang keterampilan dan kehidupan sehari-hari, seperti pembelajaran space, shape, and measurement. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mengajarkan anak untuk mengenal lebih rinci tentang benda-benda yang terdapat di sekitar anak, seperti bentuk benda, ukuran benda, perbandingan benda satu dengan lainnya, dan masih banyak lagi. Terdapat banyak sekali manfaat yang diberikan melalui pembelajaran matematika pada anak usia dini. Salah satunya adalah membantu anak dalam berpikir secara logis dan matematis. Peran guru juga sangat penting dalam pembelajaran matematika pada anak usia dini. Guru perlu menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi pembelajaran matematika anak. Selain itu, guru juga perlu untuk menyediakan berbagai macam aktivitas yang dapat menunjang kemampuan matematika anak terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu untuk saran, bagi orang tua, diharapkan orang tua dapat meluangkan waktu untuk mengajak anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak dapat lebih mengenal apa saja yang terdapat di sekelilingnya dan dapat memiliki wawasan yang lebih luas terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, pada masa pandemi seperti ini, diharapkan orang tua dapat berkoordinasi dengan kooperatif terhadap pendidik anak usia dini agar pengarahan kegiatan yang diberikan oleh pendidik dapat tersampaikan dengan baik dan dijalankan secara efektif. Dengan begitu, anak dapat tetap mendapatkan kegiatan yang tetap berkualitas saat dini. Bagi pendidik
kepada peserta didik dengan baik, serta dapat memberikan berbagai macam kegiatan yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik dalam belajar matematika, khususnya pada pembelajaran ruang, bentuk, dan pengukuran ini. Tidak lupa, pendidik diharapkan selalu berkoordinasi dengan orang tua peserta didik untuk tetap memantau perkembangan peserta didik saat di rumah. Sekian dari presentasi